Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan pemerintah di Kota Sorong, Ketua MUI Kota Sorong, kota atau kabupaten? Saya itu sebelum berangkat ke Papua, saya membayangkan tidak seperti bayangan saya ya di YouTube itu Papua begini. Jadi nggak kebayang masuk ke sini banyak kiainya, kata saya. Jadi saya menganggap wah itu masa pengajian, karena sudah banyak ulama, banyak ustaz. Tetapi sehubungan sudah dipanggil untuk mengisi dan bersilaturahim, saya manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Para jemaah sekalian, di dalam kitab Bahjatul Wasail itu ada penjelasan begini. Mengapa ada orang yang merasa nikmat beribadah, tetapi ada juga orang yang malas beribadah, padahal ilmunya mungkin sama, ya, agamanya tentu sama. Apa yang membedakan, apa yang mempengaruhi sehingga orang ini rajin beribadah, malah ketika beribadah merasa nikmat, berzikir merasa nyaman? Maka kata kuncinya adalah makanan yang masuk ke dalam perut. Sehingga mengapa kemudian syariat puasa itu bagian daripada upaya membersihkan. Selama 10 tahun ini ada hal-hal yang kotor di perut kita, itu dibersihkan dengan cara puasa di antara. Maka dikatakan wabil jumlah, pada kesimpulannya, fajami'ul ma'asi allati yaf'aluha al-'abdu, seluruh kemaksiatan yang dikerjakan oleh hambanya Allah, innama sababuha aklul haram, sebabnya itu adalah makanan haram. Apakah haramnya itu zahirnya haram atau barang yang halal, tapi mendapatkannya dengan mendapatkan cara yang haram. Innama sababuha aklul haram, faman akala haram, barang siapa makan barang haram, wa talaba ay ya'mala ta'at, kemudian dia bermaksud mengerjakan ta'at atau ibadah, faqad ramal muhal, maka dia telah bermaksud mengerjakan sesuatu yang mustahil. Artinya kalau dia mau melakukan mungkin berat, kalau sempat melakukan tidak ikhlas, kalau sempat melakukan tidak akan diterima sama Allah. Karena Allah sudah tegas menyampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun, Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali yang baik. Karena ini deteksi semacam ini perlu saya sampaikan. Ini obat umum, Pak, obat pasaran. Insya Allah ada tahu. Cuma kalau tidak diingatkan kadang-kadang kita lupa mana sumbernya. Ada seorang ulama tiap malam usul sambung bisa bertemu dengan Rasulullah. Ada yang mengatakan ya Allah, bertemu langsung begini. Paling sedikit dia mampu bertemu dengan Rasulullah setiap malam dalam mimpi. Itu nikmat yang paling besar. Tapi satu malam dia tidak bertemu lagi dengan Rasulullah. Hanya kenapa? Dia pulang kondangan, mohon maaf, yang undang itu ngasih makanan sedikit, walaupun nggak sengaja, Pak. Ada sesuatu yang haram dimasukkan, padahal tidak sengaja. Itu menyebabkan usulnya putus. Hal macam begini para jemaah sekalian menjadi renungan kita bersama. Mengapa kemudian Allah sayang kepada kita dengan memberi syariat yang bernama puasa. Karena puasa ini dalam rangka untuk mengendalikan nafsu. Kalau membuang nafsu nggak mungkin, menghilangkan nafsu tidak bisa. Karena manusia itu satu paket diciptakan oleh Allah dengan nafsu. Dan nafsu sudah dikatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi, yang namanya nafsu, nafsuku katanya Nabi Yusuf, tiada henti-hentinya mendorong mengendor untuk berbuat maksiat melawan aturan Allah.
Inna nafsa, sesungguhnya nafsu, la ammaratun bisu, nafsu itu maunya memerintahkan kejahatan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu apa itu maksudnya? Yakni nafsu yang sudah mengikuti aturan syariat dari Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Jadi syariat atau bahkan Rasulullah itu turun, ya, misinya rahmat. Karena sayang, mohon maaf ibu-ibu, jangan sungguh kepada Allah, kepada Rasulullah. Ini syariat puasa, aturan makan enak jadi tidak makan. Ini saya punya duit banyak, diminta 2,5%. Repot amat. Sehari semalam aturan bisa tidur semau-maunya, beraktivitas semau-maunya, diminta zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, suruh bangun. Apa maksudnya ini? Dalam rangka mengendalikan nafsu. Jangan kita bayangkan nafsu itu kalau dibiarkan akan selesai. Ada sebuah paham kita lihat teman. Oh, puas-puasin aja nafsu, nafsu makan, nafsu jima, nafsu bersetubuh. Setelah itu kita akan usul sambung kepada Allah. Enggak. Pemahaman kita tidak seperti itu. Wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak bayi. Itu milhu syabba'ala. Kumpirullah. Kalau dibiarkan terus akan netek kepada itu. Tapi wa intaqtihu yang fatimi. Kalau dia di stop sampai dia selesai. Ini ibu, saya punya cerita dulu, saya ngajar SD. Itu anak kelas 4 itu pulang izin. Pak Ustaz, saya izin pulang. Mau kemana? Mau nyusu dulu. Kelas berapa tuh? Kelas 4. Kelas 4 masih nyusu. Loh, nyusu kemana? Nyusu ke ibu. Astaga, jadi kalau perempuan itu dilaki nih. Benar katanya Imam Al-Busiri di dalam kitab bukunya, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala ubirradhi wa in tabtimhu yamfatimi. Nafsu itu seperti anak bayi, kalau terus dibiarkan dia terus akan terkendali. Wa in tabtimhu, kalau di stop. Karena Allah sayang, tidak dibiarkan nafsu yang pernah disiksa 3.000 tahun agar taat kepada Allah tapi tetap menentang. Yang akhirnya nafsu yang sudah disiksa 3.000 tahun itu ditempelin kepada kita. Itu pun banyak yang melihat. Karena itu alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Karena itu Rasulullah menyampaikan begini, innama ana rahmatul muhdatun. Aku ini adalah rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kamu. Dengan adanya syariat termasuk puasa yang kita lakukan adalah bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah para jemaah sekalian, nafsu ini kalau sudah terlatih seperti kuda liar itu kalau sudah dilatih akhirnya jadi kuda jinak dan bisa dinaikin. Nafsu juga demikian. Nafsu kita kalau sudah terlatih, suruh puasa, suruh sholat, suruh zakat, suruh haji, ini perintah Allah, ini larangan Allah, baru kemudian nafsu ini nanti menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang dikatakan rahimah rabbi tadi, nafsu yang dirahmati Allah. Baru nanti nafsu ini akan dipanggil, dan saya juga akan dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan dengan mendapat ridha Allah. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kepada golongan hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Inilah puncak daripada aktivitas kita, yakni mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dengan waktu itu, mohon maaf, ini sudah balik sedikit ya cerita. Waktu kita ini
luar biasa. Mulai 6 hari yang lalu atau 7 hari Pak Ketua ya, itu mendampingi terus, mulai darat, laut, udara. Ya Allah, Pak Wagub ini saking semangatnya, saya malu kalau dikatakan Kiai kok semangat. Oh yang Wagubnya semangat begini, apalagi Kiai yang punya tugas untuk dakwah gitu. Nah, ini yang saya membuat semangat banget. Tujuannya tidak ada lagi aktivitas yang kita lakukan capek sana sini. Tujuannya satu, kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini menjadi penyemangat kita untuk terus mengabdi dan berbuat baik, dan insya Allah apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, silaturahim ini karena Allah Subhanahu wa taala, dama wa tasolah, akan terus berkelanjutan dan akan bersambung dan akan terus nyambung pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Allahumma muwaffiq lana wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, Islam sebagai agama yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW ini bercorak wasatiyah, bercorak tengah. Rasulullah sudah menegaskan bahwa khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya sesuatu itu yang di tengah. Mengapa para jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an begini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah aku jadikan kamu semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatan wasata, umat yang tengah. Jadi segala sesuatu yang baik itu yang di tengah. Saudara, kita pernah minum susu. Susu itu dikatakan dalam Al-Qur'an unsurnya itu baina farthin wa damin, antara kotoran dan darah. Itu di tengah-tengah itu adalah laban, yakni susu yang bisa kita nikmati. Kita tidak boleh
Misalnya tahawur itu sembrono. Sembrono itu dia bertindak tanpa perhitungan. Itu namanya sebelah kanan sana. Tapi juga kita nggak boleh juben. Juben itu artinya pengecut. Kita tidak pernah melakukan tindakan hanya akan rencana terus. Nggak pernah kita membuktikan. Ini sebelah sana juga. Sebelah sana namanya tahawur bonek, alias orang melakukan tanpa perhitungan, tanpa rencana. Di sini rencana mulu, nggak pernah dilaksanakan. Islam tidak menginginkan itu. Ini tahawur nggak benar, juben juga nggak benar. Yang benar apa? Syaja'ah, berani. Orang Islam harus berani, dia punya perhitungan, punya perencanaan, eksekusi. Demikian juga saudara-saudara, misalnya dalam masalah kita mentasarrufkan harta kita, pelit tidak boleh, israf tidak boleh. Maksudnya pelit bagaimana? Waktunya mengeluarkan zakat diminta 2,5%, nggak dikeluarin, itu pelit namanya. Ada juga yang terlalu, nggak ada sebab, nggak ada maksud, hambur-hamburkan uang, namanya israf. Ada yang tengah, ini wasatiyah. Yang tengah apa? Antara pelit dan israf, antara bakhil dan israf. Di tengah-tengah itu namanya al-jud atau as-sakha, yakni dermawan. Apa saja para jemaah sekalian? Apa saja? Pernah satu ketika di depan Rasulullah SAW ada sahabat yang puasa terus. Nggak pernah dia itu berhenti dari puasa. Malah dia nggak mau kawin-kawin. Ditegur sama Nabi, saya ini orang yang terbaik di antara kamu sekalian. Saya adalah orang terbaik, tapi saya puasa ya makan, ada waktunya berbuka. Saya juga nikah. Karena kalau orang keterlaluan, namanya menjadi ekstrim dalam beragama juga. Hati-hati. Inilah para jemaah sekalian, sehingga mengapa kemudian di Majelis Ulama Indonesia itu disampaikan agar umat Islam bersikap wasatiyah, bersikap tengah dalam berpikir, dalam beragama, dalam pergaulan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah para jemaah sekalian, kalau ini yang kita lakukan, maka kita akan masuk kepada umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik, yang dikatakan kuntum khaira ummatin, engkau adalah umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap mudah-mudahan kita termasuk diakui umat Nabi Muhammad, amin. Saudara, kalau kita nggak diakui umat Nabi Muhammad, lantas kita mau kemana? Besok di akhirat tidak ada yang bisa memberi syafaat, tidak ada yang bisa memberi pertolongan, kecuali orang yang diberi izin oleh Allah. Dan orang tersebut pertama kali adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena itu mari kita berikhtiar di bulan Ramadan yang mulia ini, perbanyak ibadah, utamanya Al-Quran. Ayo sempatkan Al-Quran yang merupakan mukjizat Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Ayo kita hidupkan bulan Ramadan yang merupakan syahrul Quran ini, hidupkan dengan mempelajari Quran, dengan membaca Al-Quran, bahkan memperdalam makna dan pengamalannya. Saya para jemaah sekalian berulang-ulang mengingatkan betapa hebatnya Al-Quran dan mukjizat para Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, yang masih terasa kehebatannya, kemukjizatannya, kesaktiannya ya Al-Quran ini. Apa saya sampaikan kehebatannya? Kehebatan Al-Quran itu satu saja saya mau cerita. Quran itu adalah kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Quran itu adalah kalam Allah yang apabila kita dengar, bahkan kita baca, la yumallu,
tidak pernah kita bosan. Apalagi kalau yang membaca seperti imam kita, suaranya bagus, menyentuh kepada hati. Apalagi baca sembarangan saja, maksudnya tidak mengerti terhadap Al-Quran, tetap Al-Quran itu dibaca berulang-ulang, tidak membosankan. Berapa kali kita membaca surat Fatihah? Fatihah itu bagian daripada Al-Quran. Paling sedikit 17 kali kita membaca Al-Fatihah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 17 rakaat, berarti 17 Fatihah yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 17 kali paling sedikit, belum sholat sunnahnya, belum tahajudnya, belum tarawihnya, belum kalau ada selamatan, belum ziarah kubur. Al-Fatihah khususan bapak saya, ibu saya. Berapa kali? Jujur, bosan apa tidak? Ibu, bosan apa tidak? Tidak. Nyata tidak bosan. Apa perbedaannya? Kita bandingkan. Dulu mungkin kenal dengan Mbah Surip ya, Pak Gendong kemana-mana, kan begitu kan? Pak Gendong kemana? Anak-anak saya senang itu, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan selesai, sudah bosan kita. Tapi Al-Quran aneh bin ajaib, 1400 tahun yang lalu diturunkan, diulang, dibaca-baca, tidak pernah bosan. Aneh bin ajaib. Ini satu saja karena waktu terbatas. Maka saudara-saudara sekalian, kalau sudah tahu kehebatan Al-Quran, bahkan Al-Quran secara khusus, kalau kamu memang ragu terhadap Islam, kamu ragu terhadap Nabi Muhammad, kamu ragu terhadap Al-Quran itu dari Allah, maka ditantang oleh Al-Quran. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Qul, katakan Muhammad, in kuntum, kalau kamu sekalian, fi raibin, masih ragu, benar enggak ya Quran dari Allah diturunkan Nabi Muhammad? Jangan-jangan bikinan Nabi Muhammad, jangan-jangan karangan Nabi Muhammad. Kalau kamu ragu dan tuduhanmu benar, fa'tu bi suratim mim misli, coba datangkan satu surat saja seperti Quran. Jangan Quran penuh dari Fatihah sampai An-Nas, satu surat saja. Satu surat itu Pak, aqalluhu paling sedikit 3 ayat. Contoh, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Paling sedikit 3 ayat. Ditantang oleh Allah, kalau kamu meragukan Quran, bahwa Quran ini benar-benar dari Allah, coba bikin seperti Quran, satu surat saja. Jangan sendirian. Wad'u syuhada'akum, ajak temanmu semua yang pinter-pinter itu. Wad'u syuhada'akum min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau kamu benar. 1400 tahun yang lalu sampai detik ini tidak ada satupun yang bisa menandingi kehebatan Al-Quran. Ada yang berubah ngotak-ngatik Quran. Dengan sekarang model aplikasi begitu mudah, mungkin nambah kurang, bakal ketahuan. Karena diantara kehebatan Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, karena tantangan ini sejak dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Oh, pada diam apa terpesona? Apa ngantuk? Ya. Uiddat lil kafirin. Allah, itu dong. Saya ini datang dari jauh, dari Jakarta ya. Saya harus semangat karena saya melihat Wakil Gubernur Papua, Pak Muhammad Lakotani, semangat. Hanya karena beliau harus ada kegiatan mendadak, maka harus meninggalkan kita. Jadi saya harus semangat juga.
Saudara-saudara sekalian, fa illam taf'alu, apabila kamu tidak bisa melakukan, walan taf'alu, dan kamu nggak bakalan bisa. Kalau kalimat lan masuk ke fi'il mudhari, namanya tidak akan bisa, sampai kapanpun tidak akan bisa. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak bisa berbuat, walan taf'alu, dan tidak akan bisa sampai kapanpun. Maka nyerahlah, nyerah. Ayo nyerah kita. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Maka takutlah kamu kepada api neraka, di mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya hanya menekankan ini adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Ayo kita bersama-sama hatamkan Qurannya. Tolong bapak-bapak, kalau ibu-ibu bolong-bolong nggak apa-apa puasanya karena mungkin haid dan sebagainya. Bapak-bapak jangan sampai bolong. Terawihnya tolong jangan sampai bolong. Terus apalagi Pak Kiai? Zakatnya, Qur'annya, Lailatul Qadar. Tolong isi yang baik. Kesempatan saya ini terus terang saja, kalau dibilang capek ya capek. Tadi sudah diterangkan sama ketua rombongan ya. Ini jalan ke sana kemari, naik pesawat, naik speed, udara, darat, laut, aduh. Tak bayang-bayangin ini remuk badan kata saya. Tapi saudara-saudara sekalian, saya yakin apa yang kita lakukan ini bagian daripada ikhtiar bagaimana sekiranya kita itu membanggakan Nabi Muhammad SAW. Saya pingin saya dengan Bapak besok diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.